Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Sabrina Harahap, mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan saya dari bab 2 ilmu lughah dalam kajian fonologi. 1. Pengertian fonologi. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah bagian tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Yang kedua, hakikat fonetik. Fonetik ialah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi bahasa itu merupakan fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Dalam fonologi, bunyi bahasa dapat dianalisis berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu dengan memperhatikan asal sumber bunyi bahasa dan bagaimana manusia mampu menangkap bunyi bahasa yang dihasilkan. Jenis fonetik. Secara umum, studi fonetik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fonetik akustik, fonetik auditoris, dan fonetik organis atau artikulatoris. Alat ucap penghasil bunyi bahasa. Bunyi yang keluar dari alat ucap rongga kerongkongan disebut dengan bunyi faringal, sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir disebut dengan bilabial. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi disebut dengan dental. Proses fonasi atau terjadinya bunyi bahasa. Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat suara. Klasifikasi bunyi bahasa. Ada tiga klasifikasi. 1. Vokoid. Ialah bunyi-bunyi bahasa yang terjadi karena udara dari paru-paru keluar dengan bebas tidak mengalami rintangan atau hambatan. Bunyi vokoid menghasilkan bunyi vokal. Vokal dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelas tertentu. Pengklasifikasiannya dapat dilihat dari posisi lidah, dari bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir, dan dari jumlah vokal. Yang kedua, kontoid. Bunyi yang dihasilkan dengan mempergunakan artikulasi pada salah satu bagian alat bicara. Pembentukan bunyi kontoid dilakukan dengan adanya hambatan aliran udara yang keluar dari paru-paru. Dan yang ketiga, semivokoid atau semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya diawali dengan vokoid lalu diakhiri dengan kontoid. Yang ketiga, fonemik. Pengertian fonemik. Menurut Firar, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengalami bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Identifikasi fonem. Fonem juga merupakan sebuah bunyi. Untuk dapat menentukan sebuah bunyi fonem atau bukan, proses pengkajian harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Semisal, perbedaan fonem dalam bahasa ialah huruf V pada kata paku dan huruf B pada kata baku. Kedua kata ini adalah jika terdengar merupakan kata yang memiliki kesamaan,
yaitu A, vokal A dan U. Namun, perbedaannya adalah di awal huruf. Huruf pertamanya berbeda, jadi mengandung makna yang berbeda pula. Selanjutnya, klasifikasi fonem. Secara umum, fonem bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain vokal, diftong, konsonan, dan gugus konsonan. Nah, vokal ialah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Bunyi vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Diftong. Bunyi diftong ialah bunyi vokal rangkap seperti I pada kata badai, au pada kata kerbau, dan oi pada kata amboi. Konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Selanjutnya, perubahan fonem. Perubahan fonem dapat terjadi karena 4 hal. Pertama, akibat adanya koartikulasi. Yang kedua, akibat adanya pengaruh bunyi lingkungan. Yang ketiga, akibat distribusi. Dan yang keempat, akibat proses morfologi. Sekian kesimpulan dari bab 2, kajian fonologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.